Bermalam di Aceh, Prabowo pimpin rapat penanganan bencana. Wamendagri mengatakan tindakan Bupati Aceh Selatan fatal. Pasokan dan harga pangan terkendali jelang Nataru. Artis influencer buka donasi bencana harus berizin. Halo pemirsa, apa kabar? Selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa yang telah kami rangkum selama sepekan. Tentunya dalam program Kilas Sepekan bersama saya, Luis Ayu. Dan inilah Kilas Sepekan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bermalam di Aceh dan juga memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kepala negara menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan keseluruhan kebutuhan korban dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bermalam di Aceh untuk memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat yang berlangsung hingga larut malam pada Minggu 7 Desember itu dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir dan juga memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan menghadapi situasi sulit selama seluruh pihak bekerja kompak. Presiden juga mengapresiasi para petugas yang bekerja tanpa lelah di lapangan dan menegaskan pentingnya koordinasi langsung di daerah terdampak untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Prabowo juga menyoroti kebutuhan mendesak seperti obat-obatan dan pakaian bagi warga terdampak. Ia meminta agar pemenuhan kebutuhan sandang dapat menjadi program khusus yang juga sekaligus memberdayakan industri nasional. Pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih, ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah. Ya kan? Saya hanya mau beri moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat. Ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah. Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas. Ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian, bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah. Dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Selain itu, ia juga mengingatkan kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran serta menindak tegas pihak yang memanfaatkan situasi bencana. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puncak rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 diikuti ribuan penyandang disabilitas dengan menggelar Jalan Sehat atau Fun Walk di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, para penyandang disabilitas itu turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Lebih dari 5.000 disabilitas ikut meramaikan kegiatan Jalan Sehat atau Fun Walk yang digelar Kementerian Sosial di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Meski di tengah keterbatasan yang dimiliki, namun hal itu tak menyurutkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan Fun Walk tersebut. Selain turut melakukan doa bersama untuk masyarakat terdampak bencana, kelompok disabilitas tersebut turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah
untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengapresiasi serta berterima kasih kepada kelompok disabilitas yang ikut serta membantu dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Ya, karena kita semua tahu ya bahwa kita sedang menghadapi musibah banjir ya, terutama yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Sumatera Barat gitu loh. Dan saya sejak awal ya sudah meminta supaya semua bersinergi, semua bergotong royong ya untuk mendukung, untuk kemudian memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir yang ada 3 provinsi itu. Tidak juga kita juga meminta kepada kelompok-kelompok disabilitas untuk ikut membantu bergotong royong. Dan pada hari ini tadi sudah saya sampaikan dari sumbangan-sumbangan yang dilakukan di dalam kegiatan peringatan Hari Disabilitas Nasional sudah terkumpul ya tadi kurang lebih 200 juta lebih. Nanti tentunya akan kita salurkan ya sumbangan tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas segala partisipasinya, terutama dari saudara-saudara kita disabilitas yang sudah memberikan dukungan, yang sudah memberikan support, dan itu tentunya akan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah bencana. Sumbangan tersebut nantinya akan langsung disalurkan pihak Kemensos kepada masyarakat terdampak di Pulau Sumatera hingga Aceh. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan komitmen Gerindra terhadap kelompok penyandang disabilitas sudah terbangun sejak Gerindra belum memiliki kekuasaan politik. Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hasim mengungkapkan komitmen itu telah dilakukan sejak 2013, sejak masa awal partai dibangun. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Di depan ratusan peserta, Hasim menyampaikan bahwa Gerindra sudah memperjuangkan kelompok penyandang disabilitas sejak partai tersebut masih partai kecil di DPR. Hasim menyebut sejak tahun 2013, Gerindra menjadi fraksi yang konsisten dalam merespon permohonan audiensi dari komunitas disabilitas saat partai lain belum memberikan perhatian serius. Lebih lanjut, Hasim menyampaikan bahwa Gerindra didirikan untuk membela kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tidak pernah berubah saat Gerindra partai di luar pemerintah maupun kini menjadi bagian dari pemerintahan. Waktu itu Gerindra itu partai bocil, partai guram. Nggak diperhitungkan, nggak dianggap remeh. Kita partai ke-8 di DPR, nomor 8. Partai yang termasuk paling kecil. Tapi paling kecil tapi cukup gesit. Yang gesit itu antara lain Ibu Sumaryati Aryoso waktu itu. Kita tepuk tangan. Kalau tidak salah anggota DPR Komisi 8 ya, Bu ya. Waktu itu ya. Itu tahun 2013. Dan kita semua ingat, Partai Gerindra didirikan sebagai partai untuk apa sih? Kita untuk apa sih? Sudah ada banyak partai, sudah 100 partai waktu itu, tahun 2008. Tapi kita didirikan untuk melayani yang tertindas, yang termiskin, yang tertinggal. Itu saya ingat tahun 2008 kita didirikan partai kita untuk membantu rakyat kita yang tertinggal, termiskin, dan tertindas. Saya berjanji dan bersumpah atas nama beliau bahwa Partai Gerindra akan berjuangkan terwujudnya suatu undang-undang disabilitas untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada waktu itu, namanya Undang-Undang
penyandang cacat. Ini untuk meningkatkan martabat kawan-kawan kita yang dari dunia disabilitas. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang memilih pergi umroh saat wilayah Aceh dilanda banjir adalah kesalahan fatal. Menurutnya Bupati ataupun Wali Kota maupun Gubernur merupakan garda terdepan di masing-masing wilayah jika terjadi bencana alam. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan tindakan fatal saat melakukan umroh di tengah situasi bencana melanda wilayah Aceh. Bima menilai seharusnya kepala daerah melakukan koordinasi langkah-langkah darurat dalam penanganan bencana. Dirinya juga mengatakan Kemendagri telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap siaga menghadapi potensi bencana. Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda. Bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Nah, jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Kesan saja fatal berarti. Ya. Sebelumnya Bupati Aceh Selatan Mirwan melakukan perjalanan umroh di tengah situasi bencana alam yang terjadi saat ini. Tindakan tersebut menjadi sorotan publik yang dinilai lalai sebagai bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana menjadi Undang-Undang. Keputusan diambil melalui sidang paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore. Komisi 3 DPR telah merampungkan hasil pembahasan mengenai RUU Penyesuaian Pidana dengan pengambilan keputusan tingkat 1. Pimpinan DPR menyetujui dan juga mengesahkan RUU Penyesuaian Pidana menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 8 Desember 2025. DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat regulasi ini merupakan jembatan vital menjelang berlakunya KUHP nasional secara penuh pada awal tahun 2026 mendatang. Dalam pembahasannya, RUU tersebut dipastikan melibatkan publik dan juga pemerintah melalui Kementerian Hukum. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal pemerintah yang belum membuka akses bantuan negara asing untuk korban bencana alam, banjir, dan longsor di wilayah Sumatera. Puan menilai bahwa bantuan dari pemerintah masih tercukupi dari segi bantuan logistik maupun infrastruktur terhadap korban bencana alam. Pemerintah masih terus memaksimalkan untuk terus memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana alam yang melanda di wilayah Sumatera. Hingga kini, pemerintah masih mengupayakan dan cepat tanggap dalam melakukan pemulihan di 3 wilayah terdampak tersebut. Oleh karena itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa fokus utama terlebih dahulu yakni bantuan dari pemerintah. Dirinya menilai bantuan pemerintah masih tercukupi, sehingga bantuan negara asing masih belum diperlukan. Karena teman-teman yang dapilnya di wilayah terdampak musibah sekarang sudah turun semua ke wilayah-wilayah tersebut, dan teman-teman yang nantinya akan datang membantu juga sekarang sudah akan bersiap-siap datang ke sana. Memang sekarang kita sedang pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah, jadi memang kita fokuskan dulu bantuan dari internal pemerintah, kita fokus dari pemerintah dulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi. Masih mampu begitu ya? Masih mampu. Ya, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pimpinan Komisi 10 DPR mendorong pemerintah agar dapat membangun sekolah darurat atau ruang belajar sementara bagi siswa dan siswi yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Pasalnya, langkah ini dinilai penting untuk proses belajar mengajar agar tidak berhenti terlalu lama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menjelaskan bahwa terdapat 2.185 sekolah terkena bencana alam akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera.
Bahkan selain infrastruktur sekolah, siswa-siswi maupun guru menjadi korban terdampak akibat bencana tersebut. Lalu pun mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat membangun sekolah darurat atau ruang belajar sementara. Hal ini dinilai penting agar proses belajar mengajar terus dapat dilakukan dan tidak berhenti terlalu lama. Selain itu, Komisi 10 DPR juga menyatakan kesiapannya dalam mengawal pemerintah untuk membangun sekolah darurat sementara. Kemudian siswa-siswi kita yang terdampak 180.000 lebih, guru-guru kita 17.000 lebih. Nah, ini tentu harus mendapatkan penanganan yang cepat. Kami meminta kepada Kemdikbud untuk membangun sebanyak-banyaknya ruang belajar darurat, baik menggunakan tenda atau mensiasati ruang belajar yang darurat ini dengan secepat-cepatnya. Oleh sebab itu, kami berharap agar aksi cepat tanggap dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera dilakukan. Kemudian mempersiapkan school kit, kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidikan tidak boleh putus, pendidikan harus berjalan lancar, terutama trauma healing, psikososial yang dibutuhkan hari ini oleh siswa-siswi kita dan guru-guru tentunya harus segera dilaksanakan. Kami di Komisi 10 mengawal itu. Kemudian yang terpenting adalah bagi guru-guru yang terdampak, kami minta Kemdikbud untuk memberikan tunjangan khusus, insentif khusus untuk mengatasi persoalan dari guru-guru kita yang terdampak hari ini. Insya Allah anggarannya sudah disiapkan, maka kami di Komisi 10 akan mengawal dan memastikan bantuan tersebut sampai dan tepat sasaran. Nah, kami doakan semoga bencana ini segera berlalu dan pemulihan segera bisa dilaksanakan sehingga proses belajar mengajar di 3 provinsi tersebut, terutama bagi daerah yang terdampak bencana, tidak akan terhenti. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup pemirsa menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengelolaan sampah pasca bencana di Sumatera. Bantuan yang dikirimkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di sumber manapun tempat penampungan sementara. Kementerian Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengolahan sampah pasca bencana Sumatera. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 8 Desember 2025. Selain 2 unit dump truck, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyalurkan mobilisasi 3 unit alat berat, ekskavator, mesin sensor besar sebanyak 6 unit, kebutuhan bahan pokok dan juga sanitasi, pakaian, serta obat-obatan. Diharapkan bantuan ini dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan juga percepatan pemulihan pasca bencana. Diadakan untuk penanganan sampah. Ini tentu ya komisi yang akan ditangani melalui aspirasi daerah oleh Komisi 12. Kemudian di sisi kami juga kami akan fokuskan sebagian besar untuk mempercepat penanganan pengolahan sampah. Kemudian kami juga terima kasih dukungan yang luar biasa dari Kementerian PU, Bappenas, kementerian yang lain dalam rangka mempercepat penyelesaian infrastruktur sampah. Saya rasa itu mungkin dari ini ada kebetulan ada 2 truk yang memang digunakan untuk akar sebelumnya dan Selain dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat, bantuan diharapkan dapat mengefisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di tempat penampungan sementara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso memimpin rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada 8 Desember 2025. Mendak memastikan pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi relatif terkendali. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso memastikan pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi relatif terkendali. Hal ini disampaikan Mendak dalam rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin 8 Desember 2025 di Auditorium Utama Kementerian Perdagangan Jakarta. Mendak menuturkan berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, asosiasi maupun produsen, disampaikan bahwa persiapan untuk Natal relatif aman karena pasokan dan distribusi terkendali dengan baik. Mendak pun menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi untuk memastikan kelancaran pasokan, khususnya ke wilayah terdampak bencana, sehingga pemerintah dapat mempercepat pemulihan pasca bencana dan menjaga momen HBKN berjalan dengan baik. Sampaikan bahwa pasokan cukup untuk Nataru, makanya yang kita jaga jangan sampai distribusinya terlambat. Tapi sih so far tadi kan dari Kementerian Perhubungan dan segala macam kan juga menyampaikan bahwa distribusi terkendali. Dalam rapat HBKN tersebut dihadiri pemerintah pusat, Polri, hingga Asosiasi Barang Kebutuhan Pokok, Pasar, dan Retail Modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengerahkan 4 ekor gajah terlatih untuk membantu membersihkan puing kayu di permukiman penduduk di Kabupaten Pd Jaya Aceh. 4 ekor gajah jinak tersebut melakukan pembersihan puing kayu atau lainnya pasca bencana dengan sasaran lokasi yang tidak bisa dilewati oleh alat berat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengerahkan 4 ekor gajah jinak untuk membersihkan puing kayu di pemukiman penduduk Kabupaten Pd Jaya Aceh yang sebelumnya dibawa banjir bandang. Dirinya menjelaskan, 4 ekor gajah jinak tersebut melakukan pembersihan puing kayu atau lainnya pasca bencana dengan sasaran lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. 4 gajah tersebut bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni. Para mahot pawang mengerahkan mereka membersihkan puing-puing kayu di Gampong Meyonosahbi, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pd Jaya. Adapun 4 gajah yang diperbantukan tersebut bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni. Menurut Ketua BKSDA Hadi, gajah-gajah ini membantu membersihkan material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk, serta membuka akses menuju rumah warga yang tertimbun bekas banjir. Selain itu, gajah juga dapat membantu evakuasi apapun yang ditemukan di lokasi, termasuk korban yang belum ditemukan, serta pengantaran logistik bagi warga terdampak banjir di Pd Jaya. Ia menjelaskan, gajah jinak yang dikerahkan ini sudah memiliki pengalaman panjang membantu penanganan bencana. Keempatnya pernah terlibat saat pembersihan material pada bencana tsunami Aceh 2004. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang mengapresiasi komitmen sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam membantu penanganan bencana secara sukarela. Pemerintah dipastikan berkomitmen dalam mempercepat penanganan bencana sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mengaku siap menjadi garda terdepan dalam membantu penanganan bencana di daerah mereka secara sukarela. Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan SPPG tersebut siap menjadi garda terdepan dalam tanggap bencana melalui dapur komunitas yang sigap, aman dan mampu menyediakan pangan darurat bergizi di daerah terdampak. Hal itu diungkapkan Menko Muhaimin usai menghadiri acara Inspiradaya 2025 di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada 9 Desember 2025. Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin juga menegaskan komitmen pemerintah dalam percepatan penanganan bencana sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat dengan menyiapkan langkah rehabilitasi khusus bagi pelaku usaha kecil menengah, mikro, dan koperasi. Saya sangat mendukung dan apresiasi pada SPPG yang menambah kerja baru, yaitu penanganan penanggulangan bencana. Ya, naiknya bahan pokok itu karena tidak ada stok, jadi kebutuhan tidak ada supply. Nanti sementara bahkan Presiden memberikan alokasi yang semaksimal mungkin. Sekarang tinggal sinergi percepatannya, bagaimana agar secepat-cepatnya tertangani. Terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Surikadi Poluan Polres Langkat hadirkan ceria untuk anak-anak korban banjir melalui poluan kegiatan trauma healing dengan pendampingan psikologi dan dukungan psikososial guna membantu anak-anak korban banjir mengatasi rasa takut dan kecemasan. Di tengah proses pemulihan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat, perhatian terhadap kondisi psikologis anak-anak menjadi salah satu fokus utama Polres Langkat. Melalui peluang kegiatan trauma healing, pendampingan psikologi dan dukungan psikososial guna membantu anak-anak korban banjir mengatasi rasa takut dan kecemasan. Kegiatan yang diisi dengan permainan edukatif, komunikasi hangat, hingga pendampingan emosional bertujuan memulihkan kondisi mental anak yang terdampak situasi darurat. Dengan senyum ramah dan pendekatan humanis, para poluan menghadirkan suasana aman dan menyenangkan agar anak-anak kembali merasakan keceriaan setelah beberapa hari menghadapi tekanan dan ketidakpastian akibat banjir. Secara terpisah, Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi Surikadi Poluan dalam mendampingi para korban, terutama anak-anak. Menurutnya, layanan psikologis merupakan bagian penting dari upaya pemulihan bencana. Melalui permainan kelompok, aktivitas menggambar, hingga sesi berbagi cerita, Poluan berusaha membantu anak-anak mengekspresikan emosi mereka. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan stres, sekaligus memberikan rasa kebersamaan di tengah situasi sulit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Layanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Program ini menjadi bagian dari implementasi program nasional makan bergizi gratis untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kampung Kadu Dadap, RT 3 RW 4 Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Peresmian dilakukan oleh anggota DPRD Banten, fraksi Gerindra, Rifki Hermiansyah, serta dihadiri Forkopimkam, Jiput dan juga tokoh masyarakat setempat. Kepala SPG Insan Mandiri Ilham Fauzi mengatakan dapur MBG ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan gizi siswa dan juga kelompok rentan di Jiput. Ada 2.359 penerima manfaat yang akan mendapatkan pasokan makanan bergizi setiap hari. Untuk menopang operasional program ini, pihaknya memberdayakan warga lokal. Total ada 50 tenaga kerja yang terlibat, terdiri dari 47 relawan dan 3 staf yang direkrut dari masyarakat sekitar. Penyaluran ke balita serta ibu hamil dan menyusui dilakukan melalui kader posyandu. Para kader juga mendapatkan insentif dari operasional program. Sementara itu, Haji Rahman Firdaus selaku mitra Yayasan Insan Pastabikul Hayrot menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Jiput. Selain meningkatkan pemenuhan gizi, masyarakat operasional dapur MBG juga memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung keberlanjutan program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebocoran tanggul pengaman pantai di Muara Baru, Jakarta Utara. Kebocoran tersebut terjadi akibat pasang ekstrim yang dipicu fenomena supermoon. Perbaikan darurat sudah dilakukan sejak Kamis lalu. Sementara Pemprov DKI Jakarta juga mengantisipasi potensi banjirop beberapa bulan ke depan. Pada Senin 8 Desember 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kebocoran tanggul pengaman pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebocoran terjadi saat pasang ekstrim yang muncul akibat fenomena supermoon. Sejak Kamis 4 Desember, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara langsung melakukan perbaikan sementara dengan menumpuk lebih dari 300 karung pasir di titik kebocoran. Upaya ini dilakukan untuk menahan tekanan air laut yang terus datang. Pengawasan di area tanggul masih terus dilakukan hingga perbaikan permanen dapat segera direalisasikan. Pemprov DKI juga mengantisipasi potensi banjir rob yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Penguatan infrastruktur dan peningkatan kesiapsiagaan telah dilaksanakan di sejumlah titik rawan seperti Muara Baru, Muara Angke, dan Marta Dinata. Kemarin memang rob yang terjadi karena supermoon. Jadi supermoon itu bulan penuh dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik, terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Marta Dinata dan sebagainya. Perkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, tapi alhamdulillah tidak terjadi.
Maka untuk itu saya tetap meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk melanjutkan pembangunan 2025-2026 ini. Memang yang menjadi problem adalah salah satunya ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, ada yang menjadi tanggung jawab Pelindo, ada yang menjadi tanggung jawab KKP, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Upaya penanggulangan banjir rob ini terus dikebut agar Jakarta tetap aman menghadapi cuaca ekstrim. Pemerintah Provinsi DKI menegaskan komitmen untuk mengamankan kawasan pesisir dan mengurangi resiko banjir rob ke depannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk provinsi dan kabupaten di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna penanganan bencana. Dana tambahan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bayi dan juga perempuan di wilayah terdampak. Dalam memimpin rapat penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Kepala negara memutuskan mengalokasikan dana 4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama untuk kebutuhan dasar pengungsi seperti popok bayi dan juga pembalut perempuan. Keputusan ini diambil setelah laporan menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak terduga daerah hampir habis di akhir tahun anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan juga beras, kebutuhan harian khusus bagi perempuan dan bayi belum sepenuhnya dapat dipenuhi daerah. Beberapa provinsi telah menyalurkan bantuan antar daerah, namun kemampuan fiskal tetap terbatas. Tito pun mengusulkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat agar penanganan di lapangan berjalan lancar. Kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tapi kalau mungkin Bapak Berdan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka, Pak, untuk membantu masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga langsung menyetujui tambahan anggaran dan memerintahkan dukungan untuk provinsi dihitung terpisah sesuai dengan tingkat kerusakan bahkan hingga 20 miliar. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi kepala daerah dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi dengan cepat. Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mahasiswa Indonesia di Islamabad menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap kunjungan ini menguatkan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan juga Pakistan. Mahasiswa Indonesia di Islamabad, Pakistan menyambut antusias kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Kunjungan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan harmonis antara Indonesia dan Pakistan. Di bandara, para mahasiswa memberikan buket bunga dan menaruh harapan agar kunjungan ini menghasilkan kerjasama strategis yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan diaspora. Selain dukungan terhadap agenda diplomasi, para mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai perlindungan dan peningkatan kualitas diaspora pendidikan Indonesia di Pakistan. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar bagi mahasiswa yang tinggal jauh dari tanah air. Tahu juga bahwasanya hubungan yang harmonis dengan Pakistan dan Indonesia sudah terjalin begitu lama, kurang lebih 75 tahun. Semoga dengan kedatangan Bapak Prabowo ke tanah Pakistan ini semakin erat lagi hubungannya, semakin kuat lagi, semakin harmonis lagi. Kami sebagai mahasiswa merasa sangat bahagia dan juga merasa terhormat sekali bisa bertemu dengan Bapak dan juga jajarannya. Semoga ke depan kunjungan-kunjungan seperti ini lebih sering dilakukan lagi, mengingat kita di sini adalah diaspora yang jauh dari Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan.
Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka acara Outlook Economy 2026 di Hotel K Semarang pada Selasa 9 Desember 2025. Tema utama yang diangkat adalah Semarang tangguh melalui sistem pangan dan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan lingkungan bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penentu stabilitas ekonomi dan keberlanjutan kota. Ekonomi yang tangguh tidak mungkin dibangun tanpa ketahanan lingkungan dan sistem pangan yang kuat. Karena itu Pemkot Semarang menempatkan ketahanan pangan dan kualitas lingkungan sebagai fondasi pembangunan RPJMD 2025-2029. Kekuatan terbesar Semarang terletak pada karakter masyarakat yang adaptif dan kolaboratif. Program seperti Parahman dan Kempling Semar terbukti berhasil menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral sangat penting dalam menyelesaikan masalah bersama. Membicarakan tahun 2026 itu kita mau apa, sehingga masing-masing dari stakeholder ini bisa bersiap untuk bersinergi dan membangun Kota Semarang di tahun 2026. Tema khususnya pangan dan lingkungan, ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu termasuk pengendalian banjir dan lain sebagainya. Tadi saya sampaikan 700 miliar kita prioritaskan untuk itu. Nah, 500 miliar diantaranya adalah untuk infrastruktur pengendalian banjir, ROP, sampai dengan mengurus pemukiman yang masih belum tertata dengan rapi. Terus untuk ketahanan pangan ada sekitar 200 miliar yang itu juga termasuk adalah pengendalian harga yang ada di pasar-pasar. Agustina berharap Semarang dapat tumbuh lebih hijau, lebih inklusif, dan lebih resilient. Komitmen ini bertujuan mewujudkan Semarang yang semakin hebat dan tangguh di tahun 2026. Terlebih penguatan sistem pangan kota yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi tema prioritas pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satgas Yonzipur 1 di Radarma mulai memasang jembatan Bailey di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Pemasangan ini dilakukan untuk memulihkan akses antar Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah setelah jembatan sebelumnya putus diterjang banjir bandang. Satgas Yonzipur 1 di Radarma mulai melakukan pemasangan jembatan Bailey di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Pembangunan jembatan darurat ini dilakukan setelah akses penghubung antar kabupaten terputus akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Putusnya jembatan lama membuat mobilitas warga dan distribusi bantuan terhenti total. Guna untuk mempercepat pemulihan, TNI juga mengerahkan personil ZENI serta alat berat seperti kren dan ekskavator untuk menata komponen jembatan dan memperkuat fondasi. Jembatan Bailey yang dipasang memiliki panjang 33 meter, lebar 3,05 meter dengan kapasitas beban hingga 35 ton. Sebanyak 2 personil Yonzipur 1 di Radarma diterjunkan dalam pekerjaan konstruksi yang dikebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan. Mensas Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diucapkan Gus Ipul menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga influencer, yang membuka donasi hingga miliaran untuk disalurkan ke 3 provinsi tersebut. Gus Ipul menuturkan bahwa izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai dengan cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit.
Oke, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Maka itu saya menghimbau lah dalam kesempatan seperti ini, sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan, tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada. Ia menekankan aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman menanggapi terkait Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap 3 orang yang diduga melakukan penghasutan kerusuhan di Jakarta pada Desember ini. Habibur Rahman meminta kepada Polda Metro Jaya untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani 3 orang tersebut. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang berinisial BDM, TSF, dan YM yang diduga menghasut melalui media sosial untuk melakukan kerusuhan di Jakarta pada Desember 2025. Kasus ini terungkap berdasarkan patroli Direktorat Siber Polda Metro Jaya dengan ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa bom Molotov yang akan digunakan saat kerusuhan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta aparat penegak hukum agar dapat berhati-hati dalam memproses praduga pelaku. Dirinya menilai penghasutan untuk melakukan kerusuhan di Jakarta jelas membahayakan warga negara Indonesia. Ya, kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, ya, dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengedepankan azas praduga tak bersalah, tapi tetap harus ekstra hati-hati, ya, karena kami juga mendapat informasi adanya sekelompok orang yang ingin memanfaatkan situasi, ya, melakukan penghasutan bukan hanya untuk unjuk rasa yang sifatnya rusuh, tetapi sampai ke penggunaan bahan-bahan peledak, yang memang sebetulnya masuk dalam kategori sangat dilarang untuk digunakan, ya. Nah, dan ini tentu kalau sampai ada yang mengorganisir untuk melakukan kegiatan seolah menyampaikan pendapat tapi tujuannya adalah rusuh dengan menggunakan bahan peledak, tentu membahayakan warga negara, ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Polda Maluku berhasil salurkan paket sembako bagi korban banjir di Medan, Sumatera Utara. 1.000 paket sembako diberikan langsung kepada korban banjir sejumlah titik terdampak. Polda Maluku menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada warga pada sejumlah titik lokasi terdampak pada 8 Desember 2025. Lokasi yang menjadi sasaran penyaluran paket sembako pada Maluku meliputi Pasar 4 Barat, Jalan Marelan 1, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Kemudian Komplek Perumahan Grima Martubung, Kompleks Perumahan BTN hingga Panti Asuhan Taman Getsamani Kasih. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap melalui pemerintah daerah agar tepat sasaran dan menyeluruh. Dengan masyarakat memberikan bantuan atau kondisi kemanusiaan. Semoga walaupun ini
1.000 paket sembako yang dibagikan oleh Polda Maluku bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang terdampak korban banjir atau longsor. Bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari jajaran Polda Maluku kepada warga Sumatera Utara. Bantuan sembako tersebut terdiri dari kebutuhan pokok yang dapat langsung digunakan seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga sebagai kampung narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional Medan, Sumatera Utara. 2 orang pelaku narkoba berhasil diamankan petugas saat penggerebekan. Aparat kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Medan ini harus melalui jalan sempit dan bebatuan untuk menuju lokasi yang diduga dijadikan lokasi peredaran narkoba. Sejumlah pelaku narkoba kocar-kacir saat mengetahui petugas datang ke lokasi mereka. Bahkan sejumlah orang yang diduga pelaku narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke sungai. Guna memberikan peringatan, petugas melepaskan tembakan agar para pelaku menyerahkan diri. 2 pelaku akhirnya berhasil ditangkap. 1 diantaranya merupakan seorang wanita yang diamankan saat bertransaksi narkoba. Diduga, pelaku wanita ini adalah pengedar narkoba. Beberapa paket sabu siap edar diamankan dari tangan pelaku, termasuk 1 paket daun ganja kering. Kasatgas Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha, Senin 8 Desember 2025 sore mengatakan, aparat menemukan 3 barak narkoba di lokasi penggerebekan, dan ketiga barak narkoba itu kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktik serupa tidak kembali terulang. Hasil yang kita peroleh, seperti kita lihat di belakang, ada sekitar 6 paket narkoba dalam hal ini dan puluhan bong beserta alat timbang dan alat-alat seperangkat digunakan penyalahgunaan narkoba. Untuk pelaku sendiri yang kami amankan pada sore ini ada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan tadi sempat terjadi pengejaran maupun hal-hal represif lainnya. Beberapa berhasil melarikan diri dan akan tetap kami upayakan kejar. 2 pelaku yang ditangkap kemudian dibawa ke Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan untuk pelaku yang melarikan diri, dipastikan akan dikejar, termasuk pemasok narkoba di lokasi yang digerebek. Polrestabes Medan juga akan melakukan pengawasan secara berkala dan akan melakukan penggerebekan serupa jika praktek penyalahgunaan narkoba kembali ditemukan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan SPPG Inspiradaya 2025 sebagai penghargaan bagi SPPG di berbagai wilayah Indonesia yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Penghargaan tersebut ditujukan untuk mengangkat praktik terbaik SPPG dalam pengembangan ekosistem pemberdayaan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. SPPG Inspiradaya atau Inspirasi Berdaya merupakan apresiasi pemerintah terhadap SPPG yang tidak hanya menjalankan layanan penyediaan makan bergizi, tetapi juga berhasil membangun jejaring ekonomi dan sosial melalui kolaborasi. Terdapat 20 SPPG yang dianugerahkan Inspiradaya 2025. Mereka ditetapkan sebagai role model nasional yang akan menjadi rujukan dalam penguatan praktik pemberdayaan berbasis pangan lokal, tata kelola pelayanan gizi, serta pembangunan ekosistem sosial ekonomi yang berkelanjutan di daerah masing-masing. Para SPPG ini dinilai unggul dalam inovasi layanan gizi, penguatan rantai pasok, penyerapan tenaga kerja lokal, kolaborasi lintas pihak, serta kemampuan membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Alhamdulillah hari ini Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memberikan penghargaan Inspiradaya untuk dapur-dapur SPPG yang benar-benar memberikan dan menciptakan ekosistem ekonomi baru sehingga masyarakat sekitarnya menjadi produktif, menjadikan rantai pasok kebutuhannya melibatkan masyarakat sekitar, komunitas sekitar. Inilah yang menjadi dorongan kita agar seluruh dapur-dapur MBG di seluruh tanah air, yang pertama gunakan produktivitas komunitas di sekitar SPPG-nya. Jangan sekali-kali menggunakan produksi MBG menggunakan bahan impor. Masih banyak yang menggunakan tepung, mereka nggak tahu tepung itu impor.
karbohidrat bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing. Lebih lanjut, melalui kesempatan ini 20 SPPG yang dianugerahi Inspiradaya 2025 menyatakan komitmen untuk membangun ekosistem pemberdayaan berbasis MBG dengan memanfaatkan potensi lokal dan menguatkan ekonomi komunitas. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup pemirsa menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengelolaan sampah pasca bencana di Sumatera. Bantuan yang dikirimkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di sumber manapun tempat penampungan sementara. Kementerian Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengolahan sampah pasca bencana Sumatera. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 8 Desember 2025. Selain 2 unit dump truck, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyalurkan mobilisasi 3 unit alat berat, ekskavator, mesin sensor besar sebanyak 6 unit, kebutuhan bahan pokok dan juga sanitasi, pakaian, serta obat-obatan. Diharapkan bantuan ini dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan juga percepatan pemulihan pasca bencana. Diadakan untuk penanganan sampah. Ini bentuk ya komisi yang akan ditangani melalui aspirasi daerah oleh Komisi 12. Kemudian di sisi kami juga kami akan fokus sebagian besar untuk mempercepat penanganan pengolahan sampah. Kemudian kami juga terima kasih dukungan yang luar biasa dari Kementerian PU, Bappenas, kementerian yang lain dalam rangka mempercepat penyelesaian infrastruktur sampah. Saya rasa itu mungkin dari ini kebetulan ada 2 truk yang digunakan untuk Agam sebelumnya dan Selain dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat, bantuan diharapkan dapat mengefisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di tempat penampungan sementara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.